Akhirnya pengumuman resmi KPU pun keluar. Di tengah banyaknya kontroversi, disambut dengan mogoknya aplikasi Sirekap, KPU tetap mengumumkan hasil resminya dengan menetapkan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Apakah ini adalah hasil akhir? Belum. Karena Anies dan Ganjar sudah sepakat untuk membawa kecurangan dalam proses pemilu ini lewat hak angket dan ke Mahkamah Konstitusi. Meski harapannya juga setipis kertas, karena belum ada sejarahnya Mahkamah Konstitusi kita membatalkan hasil perhitungan resmi KPU. Kalau nanti MK berani membatalkan dan melakukan pemilu ulang, wah ini menarik. Berarti ada sejarah baru tertulis di Indonesia dan ini tentu membuat banyak pihak marah. Kita tunggu aja di mana drama ini akan berakhir nantinya. Apakah akan mencapai puncaknya atau justru anti klimaks dengan hasil yang sudah kita duga sebelumnya. Di Kenya, Afrika, tahun 2017 pernah terjadi pembatalan calon presiden yang sudah ditetapkan menang oleh KPU mereka oleh Mahkamah Agung. Situasi ini dianggap bersejarah oleh masyarakat Kenya karena belum pernah ada sejarah di negara mereka presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, kemenangannya dibatalkan oleh mahkamah. Tapi itulah yang terjadi di Kenya. Negara yang selalu kita anggap miskin, tetapi demokrasinya luar biasa. Tahun 2017, calon petahana di Kenya yang sudah ditetapkan menang oleh KPU Kenya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pemilu diulang lagi. Karena Mahkamah Kenya melihat ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh incumbent Presiden Kenya dengan memanfaatkan fasilitas negara. Apakah Mahkamah Konstitusi kita berani seperti Mahkamah Kenya yang membatalkan pemilu karena banyaknya bukti-bukti kecurangan? Terlalu jauh mimpi itu. Sifat orang kita kebanyakan pragmatis dan membiarkan banyak kecurangan, yang penting situasinya aman. Itulah kenapa negeri kita ini sulit maju, karena terlalu toleran terhadap kecurangan apapun dengan alasan demi keutuhan bersama. Tapi kalaupun Ganjar pada akhirnya diputus harus kalah dalam pemilu 2024 yang dibilang pemilu paling brutal dalam sejarah reformasi ini, biar bagaimanapun saya bangga. Secara angka mungkin kita kalah, tetapi secara moral kita itu menang. Jadi teringat tahun 2019 ketika Jokowi menang, pendukung Prabowo ngamuk berhari-hari dengan demo dan menewaskan 10 orang di jalanan karena menganggap pemilu curang. Tahun 2024 ini lebih adem karena yang kalah lebih berpendidikan dan tidak membawa kasus ini ke jalan dengan demo brutal yang mengorbankan nyawa. Kalaupun ada teriak kecurangan, teriakan ini dibawa ke ranah yang lebih terhormat seperti di ruang pendidikan hukum, di hak angket, dan di Mahkamah Konstitusi. Karena jalanan bukanlah segalanya. Saya pribadi bangga sudah mengawal Ganjar. Karena sebenarnya yang saya kawal itu bukan personal, tetapi mimpi besar bahwa Indonesia akan ada di tangan orang baik dan pintar. Selain itu, saya juga mengawal agenda reformasi yang sudah diciptakan oleh mahasiswa di tahun 1998. Kalaupun sekarang ini kalah dan Orde Baru muncul kembali, mungkin itu pembelajaran buat bangsa Indonesia tentang betapa pentingnya mata pelajaran sejarah supaya kita tidak lupa jati diri bangsa. Gen Z dan milenial bisa dibilang buta sejarah tentang reformasi. Karena nggak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Nggak seperti sejarah PKI yang dulu menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan oleh rezim Soeharto. Dan membuat orang takut zombie itu bangkit kembali. Mungkin kemenangan Orde Baru yang mirip dengan kemenangan Bongbong Marcos di Filipina ini menyentak kepala kita yang lalai dan lupa mengenalkan terus-menerus sejarah reformasi dan kenapa kita harus tidak boleh melupakan masa perjuangan itu. Di tengah-tengah rayuan untuk berpihak pada Orde Baru, saya pribadi tetap berpihak
kepada agenda reformasi. Orang bilang saya bodoh karena nggak berpihak pada calon pemenang. Apalagi Jokowi mendukung Prabowo sebagai presiden. Tidak, bukan itu. Bukan kalah dan menang ukurannya. Ukurannya adalah apakah akal sehat dan hati nurani kita berfungsi ketika menonton adanya kesalahan seperti yang terjadi dalam kasus batas usia di Mahkamah Konstitusi. Nggak ada kebenaran ketika diawali dengan kesalahan. Kesalahan akan menciptakan kesalahan-kesalahan lainnya. Begitu juga sebaliknya. Yang ingin saya sampaikan pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tetaplah berjuang sampai akhir di hak angket dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun banyak orang yang mencibir. Karena gugatan di Mahkamah Konstitusi itu penting sebagai sejarah juga. Bahwa kita pernah punya masa kelam di mana dalam sebuah kompetisi nasional ada wasit yang berpihak pada salah satu kontestan. Dan kemenangan dengan kecurangan menjadi hal yang dibanggakan. Perjuangan itu tidak pernah ada kata sia-sia. Perjuangan hanya membutuhkan waktu saja untuk memperlihatkan hasilnya. Yang saya yakin Tuhan selalu mengajarkan kita dengan peristiwa dan membentuk pemikiran kita dengan peristiwa-peristiwa juga. Dan terima kasih teman-teman yang sudah ikut mengawal. Salam hormat. Seperti kata Pramudia Anantatur dalam novelnya Bumi Manusia. Kita sudah melawan nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.